sekalian hari ini. Semoga baik-baik saja. Nah, kita ketemu lagi pada video saya yang pada kali ini saya akan membahas mengenai momentum sudut umum. Nah, video ini merupakan pengembangan dari video sebelumnya tentang momentum sudut. Namun kini kita akan membuat pengembangan lebih lanjut mengenai momentum sudut umum dengan suatu notasi yang tidak jauh berbeda sebenarnya, hanya menggunakan logika yang sama dengan momentum sudut. Nah, kita langsung saja ya, kita mulai. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai operator momentum sudut ya. Nah, operator momentum sudut yang sudah kita pelajari sebelumnya itu merupakan operator yang diperoleh dari penggantian suatu variabel, dalam hal ini variabel fisis, itu menjadi operator begitu ya. Jadi logika kita waktu itu dengan kita memiliki suatu variabel operator momentum variabel momentum sudut ya, dalam ranah klasik itu kita ubah menjadi suatu operator. Jadi operator ini nanti jelas merupakan wakilan ya, wakilan dari suatu variabel sesuai dengan postulat dari mekanika kuantum gitu. Jadi dilakukan penggantian langsung ya dari variabel menjadi operator begitu. Nah, namun adik-adik, momentum sudut ini kita ketahui itu berkaitan dengan gerak rotasi dari suatu benda kan. Jadi yang namanya momentum sudut dalam ranah klasik kan itu adalah berkaitan dengan gerak rotasi gitu. Nah, sekarang di dalam kuantum kita mengenal adanya suatu spin gitu. Salah tanda ya. Jadi dalam rotasi itu dalam benda itu, suatu partikel itu dapat memiliki suatu spin. Nah, yang mana spin ini merupakan sifat intrinsik gitu ya, sifat intrinsik yang contohnya diketahui misalnya elektron dan proton itu memiliki spin setengah gitu. Nah, sifat spin intrinsik ini itu secara gamblang itu tidak memiliki analogi di fisika klasik gitu ya. Jadi di klasik tidak ada dari konsep spin intrinsik ini gitu. Nah, sehingga kita tidak dapat membayangkan spin itu seperti apa. Namun walaupun begitu adik-adik, sifat spin intrinsik ini memiliki sifat seperti momentum sudut gitu. Jadi spin ini memiliki sifat seperti momentum sudut ya. Atau dengan kata lain, operator untuk spin memiliki sifat-sifat yang sama dengan operator momentum sudut gitu ya. Jadi walaupun secara klasik itu kita tidak dapat membayangkan bagaimana fisisnya spin itu, tetapi sifat-sifat intrinsik dari spin ini itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan operator momentum sudut. Nah, oleh karena itu penggambaran untuk spin itu dapat menggunakan konsep yang kita ketahui dari momentum sudut yang kita perumum saja. Nah, begitu ya. Jadi konsep kita membahas momentum sudut umum ini dari fakta bahwa suatu benda, suatu partikel itu memiliki suatu spin intrinsik yang mana secara klasik itu tidak ada analoginya, dan yang mana momentum sudut ini, operator momentum sudut dalam ranah fisika kuantum itu dianalogikan atau langsung melakukan pergantian dari konsep momentum sudut di ranah klasik gitu kan, menjadi suatu operator. Nah, sedangkan konsep momentum sudut di dalam kuantum itu ada dua. Selain momentum sudut itu sendiri, maka setiap partikel juga memiliki sifat spin ya, yang merupakan sifat intrinsik dari suatu partikel tersebut. Nah, yang mana kalau kita tarik lagi ke dalam fisika klasik itu tidak ada analoginya, namun faktanya itu memiliki sifat yang sama dengan momentum sudut, sehingga nanti dari konsep momentum sudut inilah akhirnya nanti
operator-operator spin atau kajian-kajian nanti terkait dengan spin ini kita akan dapatkan gitu ya, melalui momentum sudut yang diperumum. Nah, terkait dengan momentum sudut umum ini, maka kita operator dari suatu momentum sudut yang umum ini kita coba notasikan aja dengan suatu operator J gitu ya, untuk lebih umumnya, yang merupakan sebuah vektor operator yang komponennya memenuhi komutator ya, sama seperti sebelumnya. Jadi ini simbol momentum sudut umum dan menggunakan sifat-sifat sebelumnya itu tentu saja memenuhi sifat-sifat komutator, misalnya apa ya yang dulu tuh, tentu saja karena ini momentum sudut umum maka ini terdiri atas J, ini terdiri atas Jx gitu ya, plus Jy plus Jz gitu kan. Nah, sehingga akan memenuhi juga apa, Jx komutator dengan Jy, itu akan hasilnya ya sama. Kalau dulu Lx dengan Ly itu hasilnya adalah I H bar Lz, maka ini I H bar Jz, begitulah adik-adik. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan Jy, Jz itu hasilnya adalah I H bar Jx gitu ya. Nah, kemudian sedangkan Jz, Jx itu komutatornya akan menghasilkan I H bar Jy. Oke. Nah, bagi yang bingung bagaimana mendapatkan ini sebenarnya analogi saja, atau karena sifatnya sama ya, jadi langsung diambil dari sifat-sifat momentum sudut. Jadi yang ada diingat bahwa Lx, Ly gitu kan, itulah I H bar Lz. Nah, bagi yang masih bingung dengan ini, maka silahkan tonton lagi video saya tentang momentum sudut ya. Oke, jelas dulu sampai sini ya. Nah, ketiga sifat komutator ini akhirnya bisa kita peringkas lagi bahwa J cross J itu adalah I H bar J gitu ya. Itu ringkasan sifat-sifat dari momentum sudut umum ini. Jadi sama saja ya dengan momentum sudut yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi nggak jauh beda sebenarnya. Namun ini penting untuk dikaji untuk apa ya? Untuk bisa memberikan penekanan dalam pembahasan kita di fisika kuantum bahwa ini ada gitu ya, bahwa momentum sudut ini itu dihadirkan untuk menjawab seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Oke. Nah, kemudian selain hubungan komutator seperti ini, tiga ini, kemudian kita juga bisa kita bisa buat bahwa relasi komutasi itu membuat operator spin juga berhubungan dengan momentum sudut gitu ya, bahwa kita juga memiliki J kuadrat yang merupakan J dot J gitu ya, atau sama aja dengan apa, Jx kuadrat plus Jy kuadrat plus Jz kuadrat ya. Nah, jadi sama ya, kalau dulu ada L kuadrat lah, Lx kuadrat tambah Ly kuadrat tambah Lz kuadrat, sekarang kita memiliki Jx kuadrat, J plus Jy kuadrat plus Jz kuadrat gitu ya. Nah, seperti sebelumnya, kita dapat menunjukkan bahwa komponen-komponen operator dari J ini itu bersifat komut dengan operator-operator dari yang J ini ya. J ini itu bersifat komut dengan operator-operator dari J kuadrat gitu. Yaitu apa? Kita mendapatkan bahwa J kuadrat J itu hasilnya adalah 0. Atau dengan kata lain, J kuadrat
jx itu hasilnya 0 gitu ya. Jadi komutator antara j kuadrat dengan komponen-komponen dari j, dalam hal ini jy, jx, jy, maupun juga adalah j kuadrat komutator dengan jz, itu juga hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, karena j kuadrat ini bersifat komut dengan komponen operator j gitu, maka fungsi eigen yang secara simultan untuk operator j kuadrat ini dan sebuah komponen operator j itu juga dapat diperoleh. Nah, kita akan menggunakan komponen operator dari momentum sudut jz ya. Jadi operator dari komponen operator momentum sudut jz untuk memperoleh fungsi eigen. Nah, jadi sama seperti momentum sudut sebelumnya. Jadi umpamanya kita sudah memiliki fungsi eigen dari operator jz maupun j kuadrat gitu ya. Dan kita dapat gunakan notasinya, misalnya suatu keadaan itu j, tidak ada operatornya sini ya, tidak ada simbol operatornya, j biasa. Jadi misalnya suatu keadaan ada jm gitu ya. Kalau dulu kan keadaannya apa? lm gitu ya. Sekarang kita pakai jm. Kenapa? Karena dulu kita membahas momentum sudut L, sekarang kita membahas momentum sudut umum J, sehingga keadaannya pun kita misalkan dengan jm gitu ya. Nah, kita memiliki keadaan ini, kita memiliki operator jz dan memiliki operator j kuadrat. Kemudian kita punya keadaan jm, maka kita hubungan eigennya itu tentu saja kita dapatkan adalah j kuadrat jm gitu ya. Jadi untuk operator j kuadrat itu memiliki nilai eigen yaitu j plus 1 h bar kuadrat gitu ya. Sehingga ini hubungannya menjadi j kuadrat bekerja pada keadaan jm itu akan hasilnya j kali j plus 1 h bar kuadrat jm. Nah, sedangkan jz tentu saja itu bekerja pada jm sama seperti sebelumnya. Kalau L bekerja pada lm itu hasilnya adalah m h bar lm, maka ini adalah m h bar jm gitu ya. Jadi diubah notasinya saja dari L menjadi J. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa nilai eigen untuk JZ ini juga itu adalah MH bar gitu. Oke, jadi sudah tidak asing lagi dengan notasi ini saya kira ya. Nah, kemudian adik-adik apa yang bisa kita lihat di sini? Jadi karena JZ, JX maupun JY itu merupakan operator yang Hermitian, maka nilai harap kuadrat operator Hermitian juga harus lebih besar sama dengan 0 atau positif. Nah, dalam hal ini kita juga akhirnya memiliki bahwa nilai harap dari J kuadrat itu yaitu nilai harap dari JX kuadrat tambah nilai harap dari JY kuadrat tambah nilai harap dari JZ kuadrat itu ya. Jadi karena JX, JY, JZ ini merupakan operator yang Hermitian, maka ekspektasi kuadrat operator Hermitian itu harus lebih besar sama dengan 0 atau positif. Sehingga dalam hal ini karena J kuadrat itu sama dengan JX kuadrat tambah JY kuadrat tambah JZ kuadrat, jadi nilai ekspektasinya ya, nilai ekspektasi J kuadrat itu sama dengan nilai ekspektasi JX kuadrat tambah nilai ekspektasi JY kuadrat tambah nilai ekspektasi JZ kuadrat. Maka dalam hal ini karena ini harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya, yaitu harus positif, maka di sini juga kita bisa dapat tuliskan bahwa J kuadrat itu lebih besar sama dengan JZ kuadrat gitu ya, jadi nilai harapnya. Oke. Nah, dengan kita gunakan bentuk persamaan nilai eigen ini,
maka kita juga akan dapatkan hubungan bahwa J plus 1 H bar kuadrat itu akan lebih besar sama dengan M H bar kuadrat. Atau kita bisa tuliskan bahwa J plus 1, jadi H barnya kita hilangkan, itu lebih besar sama dengan M. Oke, gitu. Nah, tentu saja kalau kita sudah, kalau ini kuadrat kita sudah memiliki ini ya kan, kalau kuadrat maka nilai eigennya tinggal di kuadrat gitu ya untuk GZ nya. Nah, kita sudah dapat hubungan yang seperti ini. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, jadi begitu, kita hanya melakukan apa ya, sedikit penggantian simbol saja sebenarnya ya, di samping kita mencoba memaknai gitu, tapi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan momentum sudut yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nah kita lanjutkan saja. Jadi seperti sebelumnya kita juga mendefinisikan operator tangga kan, ya kan? Jadi karena kita seperti yang sudah dari tadi saya sampaikan, kita melakukan analogi saja. Nah, kalau sebelumnya di momentum sudut kita memiliki operator tangga, maka di momentum sudut umum kita juga memiliki operator tangga, yaitu apa? J plus dan juga J min gitu. Yang mana ini kita definisikan bahwa J plus minus itu sama aja dengan J X plus minus I J Y gitu ya. Kalau dulu apa? LX plus minus LI LY gitu ya. Kalau sekarang JX plus minus I J Y ya. Nah, tentu saja karena ini urutan plus minusnya gini ya, tentu saja biar nggak bingung lagi ya, J plusnya itu adalah JX plus I JY, sedangkan J minnya itu adalah JX min I JY gitu ya. Oke, saya rasa ini clear. Nah, kita juga perhatikan dari definisi ini ya. Dari definisi ini kita perhatikan juga bahwa apa adjoint dari J plus. Jadi kita tahu bahwa J plus sama seperti sudah kita buktikan juga sebelumnya ya, ketika pembahasan di video, di menit-menit akhir video tentang momentum sudut, kita juga bahas ini bahwa adjoint dari operator J plus atau dulu L plus gitu ya. Jadi kita tuliskan bahwa J plus minus dagger itu hasilnya adalah operator J min plus, atau dengan kata lain kita dapat bilang bahwa adjoint dari operator J plus itu adalah operator J min gitu ya, dan juga sebaliknya. Jadi J plus ini kita sebut sebagai operator naik gitu ya, sedangkan J min ini adalah operator turun gitu. Oke, nah sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita sudah memiliki operator J plus J min ini, maka kita akan coba cari bagaimana sifat komutatornya dengan komponen-komponen dari operator J gitu ya. Nah, dalam hal ini yang kita pentingkan adalah bagaimana komutator antara J plus minus dengan J kuadrat dan juga J plus minus dengan JZ ya, untuk bisa kita melihat bagaimana J plus minus ini bekerja pada suatu keadaan ya. Jadi tentu saja kita dapat membuktikan hubungan yang seperti ini, yaitu J kuadrat komutator dengan J plus minus. Nah, sebenarnya ini analogi dari sebelumnya saja ya, bahwa kalau L kuadrat dengan L plus minus hasilnya adalah 0. Maka sekarang J kuadrat komutator dengan J plus minus juga hasilnya adalah 0 gitu ya. Karena apa? Sifat bentuknya sama, notasinya sama. J plus minus itu ya JX plus IJY, J minus itu J plus itu JX plus IJY, dan J minus itu adalah JX minus IJY. Jadi maka sifat seperti ini akan sangat mudah kita buktikan gitu ya. Jadi analogi saja. Nah,
kemudian kita juga mendapatkan bahwa J plus minus J min plus gitu ya, sama seperti yang dulu kita dapatkan juga J kuadrat min JZ plus minus 1 ya, tentu saja. Oke, kalau masih bingung bagaimana mendapat ini, bisa tonton lagi video sebelumnya ya. Jadi ini hanya analogi saja gitu ya, mengganti L dengan J. Nah, dalam hal ini kemudian kita akhirnya dapatkan bahwa komutator antara J plus J min itu juga kita akan mendapatkan apa? 2 habar JZ ya. Dan juga komutator antara JZ dengan J plus minus itu adalah plus minus habar J plus minus. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Jadi ini analog dengan L gitu ya. Oke, dengan sifat-sifat dari momentum sudut L, entah itu Lx, Ly, Lz maupun L kuadrat maupun juga L plus minusnya. Jelas dulu sampai sini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mempertimbangkan suatu keadaan gitu ya. Jadi saya misalnya punya suatu keadaan Xi itu yaitu J, M gitu ya. Nah, tentu saja kemudian kita memiliki suatu keadaan Xi plus minus yang merupakan hasil pengerjaan operator naik turun yaitu terhadap keadaan J, M ini gitu ya. Nah, karena kita ketahui bahwa tadi komutator antara mana tadi ya, ini dia, komutator antara J kuadrat dengan J plus minus itu hasilnya adalah 0 gitu. Maka dan juga ini JZ, mana tadi JZ J plus minus, ya ini dia JZ plus JZ, J plus minus itu hasilnya plus minus habar J plus minus. Kemudian ket Xi ini juga merupakan eigen ket dari operator J kuadrat maupun JZ gitu ya. Maka tentu saja dari bentuk ini kita akan dapatkan bahwa J kuadrat bekerja pada suatu ket hasil pengerjaan operator J plus minus atau kita sebut sebagai Xi plus minus gitu ya, ket ini. Maka ini bisa saya tuliskan J kuadrat J plus minus JM gitu ya. Oke, dan karena J kuadrat dengan J plus minus itu komut, maka posisinya bisa saling tukar, sehingga boleh saya J plus minusnya saya tuliskan duluan J kuadrat JM gitu ya. Nah, tentu saja J kuadrat bekerja pada JM itu hasilnya adalah J kali J plus 1 habar kuadrat dengan ketnya tidak berubah. Berarti inilah J plus minus J kali J plus 1 habar kuadrat dengan ketnya ini tidak berubah ya. Jadi sesuai dengan bentuk persamaan nilai eigen dari J kuadrat gitu ya. Nah, karena ini hanya sebuah bilangan, maka bisa dibawa ke depan, ditulis di depan. Maka ini akan sama dengan J plus 1 habar kuadrat J plus minus, ini masih operator J, M gitu. Nah, tentu saja bentuk ini adalah apa? Ya ini ya, Xi plus minus ini. Sehingga ini bisa akhirnya saya tuliskan menjadi J plus 1 habar kuadrat ket Xi plus minus gitu ya. Oke, saya kira simpel ini ya. Nah, begitu pula kalau kita lakukan kerjakan JZ pada Xi plus minus, jadi JZ
operator JZ kita kerjakan pada si plus minus, maka itu tentu saja kita akan mendapatkan kita lakukan cara yang tadi ya. Jadi bagaimana bentuk nilai JZ, maka ini adalah J plus minus JZ gitu ya, plus minus H bar J plus minus itu bekerja pada JM gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok bisa JZ ini berubah seperti ini? Yaitu dari hasil komutatornya dia kan, yang ini ya. Jadi gitu. Oke, itu didapat dari hasil komutatornya sehingga JZ-nya bentuknya seperti itu. Oke, nah, oh ini kurang kurung ya, kurang kurung. Oke, nah, kemudian adik-adik kita bisa apa? Kita bisa operasikan ini, jadi hasilnya nanti ini adalah sama dengan J plus minus JZ kena pada JM, keadaan JM. Nah, ini plus minus ini berarti hasilnya adalah J plus minus kena pada J, M gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan bahwa ini akan menjadi J plus minusnya kita keluarkan ya. Jadi JZ kena pada JM itu kan hasilnya adalah MH bar gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kan begini, J plus minus. Nah, atau saya tuliskan aja ini menjadi MH bar gitu ya. Ini tetap gitu ya, plus minus gitu. Oh ya, yang ini ada habarnya ya, saya lupa. Oke, berarti ini habar J plus minus J M. Nah, karena M habar dan habar ini hanya sebuah bilangan, maka J plus minusnya ini bisa dibawa ke depan gitu ya. Jadi J plus minus M habar, habarnya saya tulis di luar saja, berarti M plus minus 1 habar gitu ya, kali bekerja pada JM, atau boleh saya tuliskan akhirnya menjadi habar M plus minus 1 oke, dari J plus minus bekerja pada J, keadaan J, M. Oke, jelas sampai di sini. Nah, kembali lagi sekarang J plus minus bekerja pada keadaan J, M. Kalau ini adalah kesi gitu ya, maka hasilnya adalah sama dengan H bar M plus minus 1 dari kesi plus minus gitu ya. Oke, nah kalau sudah jelas, sekarang kita lihat bahwa kita mendapatkan dua buah persamaan seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa konsekuensi dari dua persamaan ini adalah kita dapat membentuk eigenket dari JZ gitu ya, dengan nilai eigen M plus minus 1 H bar dari eigenket J, M gitu ya, dengan mengoperasikan yaitu J plus atau J min. Nah, dalam hal ini J plus itu akan mendapatkan nilai eigennya adalah M plus 1 H bar ya, sedangkan J minnya adalah M min 1 H bar. Nah, kita bisa terus mengoperasikan sebenarnya kalau misalnya kita J plus operasikan pada kesi gitu ya, maka hasilnya adalah kesi plus gitu kan. Oke, dan seterusnya. Nah,
Kalau kita terus operasikan J plus ini sehingga nilai eigen yang lebih tinggi kita dapatkan, tetapi kita ketahui bahwa hubungan ketidaksamaan yang kita tuliskan di awal tadi, yang ini ya, hubungan ketidaksamaan ini, oh mohon maaf ini tadi berarti keliru ya, ada kurang kuadrat gitu ya, tolong direvisi adik-adik catatannya. Nah, dari hasil pertidaksamaan ini kita akhirnya mendapatkan bahwa memastikan bahwa nilai eigen itu meskipun ini ditambah dikerjakan terus J plus pada kesi gitu ya, maka nanti suatu hari kita akan suatu saat kita akan mendapatkan suatu nilai eigen maksimum, yaitu MT habar gitu ya, dari JZ gitu. Artinya bahwa suatu hari kita akan mendapatkan suatu JZ kerjakan pada suatu kesi, mungkin kesi top gitu ya, itu adalah M top habar gitu. Tentu saja inilah kesi top gitu ya. Jadi ada suatu titik tertinggi atau titik maksimum yang memiliki nilai eigen maksimum. Nah, begitu pula untuk operator J-min itu akan membentuk eigenket yang memiliki nilai eigen nilai eigen M-1 habar, tentu saja dari sini ya. Maka suatu saat kita akan memiliki nilai eigen untuk B ya, kesi B. Jadi kesi B ini didapat dari operator J-min itu dikerjakan pada kesi min gitu ya, dan kalau diturunkan terus akan ada keadaan paling bawah yaitu kesi B yang mana itu memiliki nilai eigen untuk operator JZ nya itu sebesar MBH bar. Nah, tentu saja keadaannya tetap ya kesi B. Oke. Nah, karena kenaikan dan penurunan tingkat keadaan ini, maka harus dengan langkah yang diskrit sebesar habar gitu kan. Jadi tidak bernilai sembarang, jadi stepnya itu adalah setiap habar. Maka tentu saja bahwa MT kurang MB ini harus bernilai bilangan bulat positif atau 0. Jadi ini sama dengan N nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan eigenket yang teratas, jadi si top ini ya, yang mana kita ketahui dari bahwa kesi top ini didapat dari pengerjaan J plus kepada kesi terus menerus gitu ya. Jadi kesi plus ini dikerjakan lagi J plus dan seterusnya, sehingga tentu saja hubungan antara kesi top gitu ya itu adalah dengan keadaan J itulah ini JM top gitu jadinya ya. Oke. Nah, jika kita operasikan J plus dalam hal ini, kalau kita J plus kita operasikan lagi pada kesi top, atau kita operasikan J plus pada J M top, maka ini hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena ini sudah keadaan yang tertinggi, jadi kalau dinaikkan lagi itu hasilnya 0. Oke. Nah, kemudian adik-adik kita juga peroleh dari hal ini akhirnya bahwa J min J plus dari J M top ini itu hasilnya adalah 0 ya kan. Jadi kalau sudah 0 kita kerjakan kita coba turunkan lagi ya hasilnya 0 tetap gitu ya, hasilnya tetap 0. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau dari bentuk nilai eigen, maka padahal kita tahu bahwa J min J plus kerjakan pada J
M top itu kita dapatkan adalah bentuknya J kuadrat min JZ kuadrat min H bar JZ. Jadi ini dari hubungan komutator tadi ya sebenarnya ya. Ini kita bekerja pada J, ini bukan operator ya, hanya bilangan J M top. Nah, gitu. Maka ini hasilnya satu-satu ya, satu-satu. Apa itu? J plus 1. Oke. Minus tentu saja ini M top kuadrat minus M top dikali dengan H bar kuadrat J, M top, dan ini sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan bahwa J plus 1-nya nah dikurang M top kuadrat dikurang M top itu kan sama dengan 0. Berarti J kali J plus 1-nya itu sama dengan M top kuadrat plus M top gitu ya, MT ya. Nah, dengan cara yang sama untuk keadaan J, MB kita akan dapatkan ya. Jadi J min kita kerjakan pada suatu cat paling bawah, jadi J, MB gini ya, maka itu akan sama dengan 0. Atau kalau kita kerjakan J plus gitu, J min pada J MB ini, maka itu hasilnya tetap sama dengan 0. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kalau kita kerjakan J plus J minus pada suatu operator J, suatu cat J, MB ini, maka ini hasilnya adalah bisa J kuadrat JZ kuadrat minus ya plus H bar JZ. Nah, itu adalah kerja pada J, MB. Mohon maaf ini kayaknya ada saya kurang tadi. Oh, sudah ya, sudah baik. Kemudian ini hasilnya ya kita kerjakan satu-satu. J kuadrat karena cat ini hasilnya adalah J plus 1 ya. Nah, minus MB kuadrat plus MB. Nah, ini H bar kuadrat J, MB, dan ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa J plus 1 itu sama dengan MB kuadrat min MB. Nah, dari sini kita dapatkan ini kan J plus 1 MB kuadrat min MB, sedangkan ini mana sedih yang ini ya, J plus 1 M top kuadrat plus M top. Nah, dari sini kita dapatkan M top kuadrat plus M top sama dengan MB kuadrat min MB. Oke. Atau bisa kita dapatkan bahwa kita faktorkan aja dulu ya, MT plus 1 sama dengan MB min 1. Nah, solusi untuk hal ini, jadi solusinya tentu saja bahwa MT harus minus MB. Kalau tidak percaya silahkan ganti aja MT ini dengan MB, maka hasilnya pasti ini. Oke. Nah, tentu saja sebenarnya ada solusi yang lain, yaitu MT nya adalah MB min 1. Namun namun bentuk ini tidak memberikan ini sebenarnya bisa diubah, ini MT min MB sama dengan min 1 gitu kan ya, yang hasilnya negatif, dan ini tidak sesuai dengan kondisi bahwa MT kurang MB ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi artinya bahwa solusi yang ini tuh tidak
tidak memenuhi gitu ya. Nah, sehingga yang memenuhi adalah yang MT sama dengan minus MB gitu. Oke, jelas ya. Nah, kemudian jika hasil ini kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang mana ya? Yang ini. Jadi kita ganti MB-nya dengan minus MT gitu ya. MB-nya kita ganti dengan minus MT, maka kita akan dapatkan MT minus MB-nya dengan minus MT gitu ya. Oke, minus MT itu sama dengan N, sehingga kita dapatkan MT-nya adalah N/2. Sedangkan dari sini kita dapatkan bahwa MB-nya adalah minus N/2 gitu ya. Sehingga nilai J yang diperoleh itu akan sama dengan J itu 0, setengah, 1, 3/2, 2, dan seterusnya. Jadi nilai eigen untuk JZ itu memiliki nilai maksimum. Jadi untuk JZ itu memiliki nilai maksimum plus J H-bar gitu ya. Dan nilai minimumnya adalah minimum untuk nilai eigennya adalah minus J H-bar. Atau seperti bilangan kuantum magnetik ya, itu bernilai maksimum plus J. Jadi M itu adalah nilainya dari plus J sampai minus J. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai J yang diperbolehkan untuk momentum angular gitu ya, nilai J ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu yang memiliki nilai bulat 0, 1, 2 dan seterusnya, dan satu lagi yang bernilai setengah, 3/2 dan seterusnya. Nah, partikel yang memiliki spin intrinsik yang nilainya termasuk kelompok pertama, yaitu yang bulat ini, itu dinamakan partikel jenis boson gitu ya, boson. Sedangkan yang ini yang memiliki spin setengah itu termasuk dikelompokkan dalam jenis fermion. Nah, sebagai contoh, fermion ini adalah elektron, proton, neutron ya. Jadi itu memiliki spin setengah, sehingga dia termasuk ke dalam golongan fermion gitu. Oke, jelas ya adik-adik ya. Jadi pada dasarnya pembahasan kita tentang momentum sudut umum ini itu tidak jauh berbeda dengan momentum sudut yang sebelumnya, jadi hanya penganalogian saja gitu ya. Namun ini dihadirkan untuk menjawab adanya sifat-sifat yang muncul dari suatu partikel dalam ranah kuantum ini. Oke, walaupun dalam ranah klasiknya itu tidak ada analogi variabel ini, namun sifat-sifat ini muncul gitu, sehingga momentum sudut umum ini mesti dihadirkan dari sifat spin dari suatu partikel. Jelas ya adik-adik sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, demikian video ini. Kita akan bahas lagi topik-topik lain pada video-video selanjutnya.